Kita kembali ke zaman kira-kira 2000 tahun yang lalu. Tetapi sebelum mulai, saya mau membuat suatu klarifikasi. Karena di Indonesia ada salah kaprah istilah. Salah kaprah itu salah tapi dianggap benar, padahal salah. Saya mau membuat klarifikasi bahwa Kristen itu tidak sama dengan Protestan. Nanti kalau dalam pembicaraan ini saya ngomong Kristen, pikirannya jangan mikir Protestan. Karena di Indonesia itu cukup banyak orang mengartikan Kristen dengan arti sama dengan sekte-sekte Protestan. Itu keliru. Kalau menyamakan Kristen sama dengan Protestan itu keliru. Meskipun secara negara memang ditulisnya 5 agama atau 6 itu Islam, Kristen, Katolik begitu. Tetapi itu kan soal administrasi negara. Tapi dalam peristilahan yang benar kita clearkan dulu, klarifikasi. Kalau saya ngomong Kristen dalam pembicaraan ini, maksudnya bukan Protestan. Kristen artinya seluruh jemaat pengikut Kristus. Dan Anda juga perlu tahu bahwa Katolik itu adalah Kristen. Katolik itu Kristen awal mula yang mata rantainya atau istilah teknisnya suksesi apostoliknya tersambung sampai zaman para rasul. Nyambung kepada para rasul. Ini clear ya. Jadi ini klarifikasi dulu. Supaya nanti tidak kacau. Nanti kalau nggak klarifikasi, saya ngomong Kristen, nanti terus tanya, lah kalau Katolik gimana Romo? Ya jangan tanya begitu. Dengarkan klarifikasi bagian awal ini dulu. Yang pertama, kita akan menjawab apa itu Kristen secara singkat padat. Nah, nama Kristen pertama kali muncul dalam Alkitab di dalam Praksis Apostolon 11:26. Mereka yang dimaksud Barnabas dan Saulus tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi ini baru muncul di Praksis Apostolon pada bab yang ke-11. Kata Kristen dalam bahasa Indonesia, bunyi aslinya dalam bahasa Yunani Christianos. Nama Kristen itu bukan nama sejak awal. Nama awalnya adalah Jalan Tuhan. Ada buktinya dalam Praksis Apostolon 9 ayat yang kedua. Dua nama ini masih dipakai berganti-gantian. Artinya, setelah nama Kristen ada, nama Jalan Tuhan masih tetap digunakan. Ini buktinya pada Praksis Apostolon 18:24. Tadi munculnya nama Kristen kan di bab 11. Tetapi di bab 18 itu masih dipakai istilah hodos, kuriu atau jalan Tuhan. Bukti yang lain ketika Rasul Paulus membela diri ketika disidang di hadapan wali negeri Felix. Praksis Apostolon 24 ayat 16. Jadi Kristen dan Jalan Tuhan itu masih dipakai bersamaan. Di Kisah Rasul 26 ayat 27-28, ketika Rasul Paulus membela diri di depan Raja Herodes Agripa menyebut Kristen. Berarti obrolan dengan Agripa, istilah yang dipakai Kristen. Kalau obrolan dengan Felix, istilah yang dipakai itu adalah Jalan Tuhan. Ayat-ayat tadi itu membuktikan nama Jalan Tuhan dan nama Kristen dipakai selang-seling. Dipakai sebagai sinonim. Dipakai dalam arti yang sama dan tidak ada yang mengalahkan satu sama lain. Lama-lama nama atau istilah Jalan Tuhan itu menghilang lama-lama. Ya biasalah, suatu istilah lama-lama kan ada yang populer, ada yang enggak, itu hal yang biasa. Lama-lama nama Kristen ini yang kemudian menjadi lebih populer dibandingkan istilah Jalan Tuhan. Kalau mau tahu ibadatnya orang Kristen pada waktu itu, orang Kristen yang tertulis dalam Perjanjian Baru, kita harus lihat Praksis Apostolon 2 ayat 42, 46 dan 47. Dikatakan mereka memecahkan roti dan berdoa. Lalu ayat 46, mereka ke bait Allah memecahkan roti. Kita mulai dari ayat 46.
Jadi menurut Praksis Apostolon bab 2 ayat 46, orang-orang Kristen awal atau orang-orang jalan Tuhan seperti yang tertulis dalam Perjanjian Baru punya dua ibadat. Pertama ke bait Allah, berarti beribadat secara Yahudi. Kemudian di rumah, yaitu pemecahan roti. Ketika di bait Allah mereka beribadat secara Yahudi, ketika di rumah pemecahan roti. Itu buktinya Praksis Apostolon 3 ayat 1 bahwa Petrus dan Paulus ke bait Allah waktu sembahyang. Ini sembahyangnya orang Yahudi. Jadi orang Kristen awal masih melaksanakan peribadatan tata cara Yahudi. Namun, lama-lama kan terpisah total dengan agama Yahudi. Kalau kita menyimak dua ibadat yang khas Kristen, kita harus buka Praksis Apostolon bab 2 ayat 42. Di situ jelas, tetapi di sini ada bahaya lost in translation. Sesuatu yang diterjemahkan kadang-kadang menjadi tidak jelas. Maka nanti setelah baca terjemahannya bahasa Indonesia, kita lihat bahasa aslinya dengan perbandingan bahasa Inggris. Dikatakan 242, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kalau kita melihat rujukannya, memecahkan roti itu ekaristi. Maka kalau kita baca dalam pengertian zaman sekarang harus dikatakan mereka selalu berkumpul untuk merayakan ekaristi. Rujukannya jelas, Injil Lukas. Ibadat pertama sudah beres, kita kupas. Ternyata orang Kristen awal, ibadat aslinya adalah ekaristi. Itu jelas sekali. Yang kedua tadi kan berbunyi berdoa. Nah ini yang lost in translation. Dalam terjemahan bahasa Indonesia hanya berbunyi berdoa. Tetapi itu tidak jelas. Kalau kita membaca berdoa dalam bahasa Indonesia, dikira sembarang doa. Padahal tidak. Kita harus lihat rujukannya bahasa asli. Yang kedua yang berdoa tadi, bunyi aslinya itu bukan berdoa. Bunyi aslinya bukan berdoa, tapi itu dibaca tes proseukes. Dalam bahasa Latin orationibus. Inggrisnya lihat, prayers. Berarti doa-doa. Bukan berdoa, tapi dalam doa-doa. Jadi bukan sembarang berdoa, ini istilah. Orationibus ini istilah. Maka harus diartikan. Artinya doa-doa itu ofisi. Liturgi waktu atau dalam bahasa Latin namanya breviarium, brevir. Ofisi boleh, liturgi waktu, tanda petik boleh, brevir juga boleh. Secara umum orang Katolik sayangnya tidak kenal. Padahal ini penting dalam sejarah. Doa-doa atau ofisi atau brevir, saya punya istilah. Kalau dengan perbandingan dengan agama tetangga, menjadi lebih mudah. Ofisi itu sholatnya agama Kristen. Hanya kurang terkenal. Kalau orang ngomong sholat itu kan taunya hanya agama Islam. Kristen yang satu kudus, Katolik dan Apostolik itu punya sholat. Namanya ofisi. Nah ternyata ofisi tadi itu masih ada dan terpelihara dalam gereja Katolik sampai hari ini. Orationibus yang disebut tadi itu dalam Praksis Apostolon 2 ayat 42, ofisi atau sholatnya Kristen, ofisi suci masih terjadi dalam gereja Katolik sampai hari ini. Bahkan dalam gereja Katolik tidak hanya seperti dalam Islam sholat 5 waktu. Dalam gereja Katolik atau dalam agama Kristen sholat 7 waktu. Perhatikan, yang pertama namanya laudes, jam 5 pagi. Yang kedua namanya prima, jam 6 pagi. Yang ketiga tersia, jam 9 pagi. Jam 12, itu yang keempat namanya sexta. Yang kelima namanya nona, jam 3 sore. Kemudian sore jam 6 namanya vespere, jam 6 sore. Dan jam 9 malam namanya completorium. Orationibus itu yang maksudnya ini. Itu masih ditambah matutina. Kalau mau masih matutina atau yang namanya vigile atau nocturne. Doa-doa tengah malam jam 3. Jadi Katolik punya doa orationibus, ofisi suci. Dan itu merupakan kebiasaan sejak zaman para rasul tadi itu yang dikatakan orationibus in prayers.
Itu saudara-saudari. Kisah Rasul 2 ayat 42. Perjanjian baru mengatakan merekanya siapa? Orang-orang Kristen awal. Sebagaimana tertulis dalam lembar-lembar perjanjian baru. Orang jalan Tuhan. Bertekun, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan melakukan doa-doa maksudnya. Dua ibadat asli agama Kristen. Nomor 1. Ibadat asli agama Kristen namanya Ekaristi. Nomor 2, ibadat asli agama Kristen namanya ofisi. Dan itu persis sebagaimana tertulis dalam lembar-lembar perjanjian baru, sebagaimana kita kutip tadi. Dan penutup, keduanya, baik Ekaristi maupun ofisi tadi, masih lestari sampai hari ini. Gereja Katolik masih punya sholatnya enggak? Masih. Romo-romo masih melakukannya. Para rahib masih melakukannya. Biarawan-biarawati masih melakukannya. Ibadat asli agama Kristen dari awal mula masih lestari sampai hari ini. Di dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik alias gereja Katolik. Gereja Katolik nyambung sampai zaman para rasul jelas. Kalau ada yang tidak merayakan Ekaristi, itu berarti kelompok yang tidak sama dengan yang diceritakan dalam kisah para rasul. Kalau yang sudah membuang Ekaristi, itu kelompok yang berbeda. Boleh ngaku nyembah Yesus, silahkan. Tetapi itu tidak sama seperti yang diceritakan dalam praksis apostolon. Itu bukan gereja yang diceritakan dalam perjanjian baru. Gereja Katolik itu gereja yang persis seperti diceritakan dalam lembar-lembar perjanjian baru.